Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali lagi kepada kita punya firman Tuhan, yaitu janji Tuhan yang eksklusif dari serial kita, yaitu janji yang luar biasa dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah tahu bahwa ini adalah janji yang pasti, ini adalah janji ilahi, ini juga adalah janji yang menyeluruh, ini adalah janji yang terbukti, dan sekarang kita tahu bahwa ini adalah janji yang eksklusif. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada syaratnya, dan syaratnya itu adalah bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Kita sudah melihat apa maksud daripada mengasihi Tuhan, dan kita juga sudah melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan juga dengan segenap akal budi. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana dan apa berkat daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya berdoa saudara lebih mengasihi Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, tetapi saudara lebih mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Baik, saya buka firman Tuhan supaya kita mengerti bahwa yang terpenting adalah mengasihi Tuhan. Sering sekali saudara kita tidak rela melepas apa yang kita ingini, yaitu kemuliaan, peningkatan, kemajuan, pertambahan. Sementara Tuhan sedang merencanakan sesuatu hal dan jalan Tuhan beda. Kita melihat bahwa dikatakan Yesus merendahkan dirinya sampai pada kematian, maka Allah memberikan kepadanya bukan hanya kehidupan kembali, tetapi nama di atas segala nama. Ya, kalau kita berkata demikian, walaupun kita sudah besar, tetapi kita tetap mempunyai sikap hati seperti dahulu kita ketika kita diangkat Tuhan, maka saya percaya tidak ada batasan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dan salah satu sikap hati yang paling penting hari ini ialah mengasihi Tuhan. Banyak orang yang mengasihi Tuhan karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikasihi. Saya berdoa saudara, sekarang ini mungkin tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan, tapi Tuhan akan berikan banyak hal yang bisa kita banggakan. Dalam hal itu kita tetap tidak membanggakan apapun, tetapi tetap memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Tujuan kita di sini adalah untuk mengasihi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkata kalau kita mengasihi Tuhan ada berkat yang luar biasa. Dan ada 5 berkat hari ini saya bawakan pada saudara yang mencakup kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ini sungguh luar biasa. Biarlah kita dimotivasi oleh firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Tetapi jangan karena berkatnya kita mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan lebih lagi karena kita kagum kepadanya yang memberi berkat pada kita. Haleluya. Haleluya. Kita kagum pada orangnya, pribadinya, kepada Tuhannya. Kok engkau begitu baik ya Tuhan, dan aku mencintai engkau lebih lagi. Ya, sukacita katakan amin. Yang pertama sekali saudara adalah berkat kepastian penggenapan janji. Satu janji tidak akan berguna apapun kalau tidak digenapi. Janji itu hanyalah wacana, hanyalah perkataan biasa tanpa ada apapun fungsinya dan gunanya kalau tidak dikerjakan dan digenapi. Yang setuju katakan amin. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui, haruslah GKI ketahui, haruslah saya ketahui, haruslah saudara ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Ini pernyataan mengatakan dialah Elohim, dia adalah Allah, Tuhan semesta alam, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, Allah yang maha kuasa. Yang mengerti katakan amin. Dan kemudian disambung Allah yang setia, yang memegang perjanjian kasih setianya. Haleluya. Jadi bukan hanya dia maha kuasa, tapi dia juga setia dan memegang perjanjian kasih setianya. Dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintahku. Yang setuju katakan haleluya. Bukan hanya kepadamu saja, tetapi kepada beribu-ribu keturunan.
Bukan hanya pada saudara saja, bukan hanya pada anak saudara, cucu saudara. Saudara, kadang-kadang kita mengkhawatirkan anak kita. Mungkin anak kita belum sesuai kehidupannya dengan apa yang kita harapkan. Mungkin anak kita belum sesuai kehidupannya dengan firman Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan kita tentang anak kita, terutama tentang kemajuan dunia yang sangat pesat ini. Kita tidak bisa awasi anak kita. Tetapi Tuhan berkata dia memegang perjanjiannya dan kasih setianya bukan hanya padamu yang mengasihi Tuhan, tapi pada keturunanmu. Bukan 2, 3, 5, tapi beribu-ribu keturunan. Haleluya. Nah, dikatakan saudara dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ingatlah. Sering sekali persoalan membuat kita lupa. Sering sekali berita-berita dunia ini membuat kita lupa. Sekarang ini, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah. Dan ia adalah Allah yang setia, yang memenuhi janjinya dan menunjukkan kasihnya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Just love the Lord. Nah saudara, kegenapan janji Tuhan ini disokong oleh Tuhan Elohim yang maha kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta. Maka kekuatan firman ini lebih dari kekuatan alam. Bencana alam bisa jadi, tapi firman tetap dijadikan padamu. Apapun boleh datang, tetapi firman akan tetap dijadikan. Kekuatan janji ini lebih daripada kekuatan setan manapun. Haleluya. Ya, setan punya kuasa, tapi janji firman lebih kuat kuasanya di dalam hidup kita. Haleluya. Maka sekarang itulah sebabnya Tuhan juga berkata, dengar, kita selalu ingin agar Tuhan menggenapi janjinya dengan kekuatan yang dahsyat. Betul atau tidak? Kita percaya Tuhan, kekuatanmu lebih besar. Sekarang nyatakan kekuatanmu ya Tuhan. Amin. Tapi jangan lupa, tadi dikatakan ingatlah, supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita juga. Haleluya. Arahkan kekuatanmu untuk mengasihi Tuhan. Hari ini mari kita mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Dan janji ini betul-betul ditepati Tuhan. Dikatakan dalam Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah saudara, ini janji Tuhan bukan pada satu orang, kepada satu bangsa. Kalau kepada satu bangsa pun bisa dipenuhi Tuhan, kononlah kepada Gideon Munte seorang. Kononlah pada keluargamu seorang. Keluarga apakah engkau? Keluarga Silalahi, keluarga Simanjuntak, keluarga apa saja. Keluarga Armstrong. Kalau satu bangsa pun sudah digenapi Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua terpenuhi. Konon bagi saya pasti terpenuhi. Haleluya. Tuhan kita itu ajaib luar biasa. Amin saudaraku. Dan ini tidak dituliskan sekali, 2 kali Yosua berkata, dan tidak ada yang berani menentangnya. Di depan semua bangsa dikatakan, dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan padamu, tidak ada yang tidak terpenuhi. Gak ada satu kaum pun yang berani angkat tangan dan berkata, ada satu pak belum. Semua mengaku benar. Saya berdoa akhir tahun nanti ada saatnya kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan untuk tahun ini. Dari semua yang baik yang kau janjikan, tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Haleluya. Jadilah ini tahun yang baik bagi saudara. Jadilah ini tahun yang baik bagi kita semuanya. Haleluya. Nah dikatakan saudara dalam Yosua 23 ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang fana. Sebentar lagi aku akan mati, kata Yosua. Dan ketika waktunya tiba, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sadarlah. Sadarlah walau susah di dunia ini. Sadarlah walau banyak tantangan, banyak musuh di dunia ini. Hai orang Israel, sadarlah walau berliku-liku jalanmu. Sadarlah walau kau melalui padang gurun. Sadarlah walau banyak peperangan dalam hidupmu. Sadarlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak satu pun yang tidak dipenuhi. Haleluya. Oh ya, akhir zaman ini susah. Ada COVID, ada Omikron, ada Delta, ada segala macam.
Ada PHK, ada tantangan dari bos, tantangan dari pekerjaan, dari usaha. Ada tantangan dari keluarga, ada tantangan pelayanan. Oh ya, susah betul. Sama seperti orang Israel, ada tantangan dari musuhnya. Yosua adalah seorang pemimpin yang paling banyak berperang. Salah satu daripada yang paling banyak berperang. Dia berperang lebih banyak daripada Musa. Amin, saudaraku. Tapi dia mengaku dan dia berkata, sekarang ini apa yang kau lihat? Yang kau lihat musuhmu, yang kau lihat peperanganmu. Oh, dengarkan, sadarlah. Sadar dengan segenap hati dan jiwamu. Memang hari ini GKI banyak peperangan. Bapak, Ibu, Amang, Inang banyak peperangan. Tapi sekarang mari kita sadar bahwa tidak ada satu pun dari janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Semua itu dipenuhi dalam hidup saudara. Ya, yang sukacita katakan amin. Kata dipenuhi, terpenuhi dalam bahasa Ibrani diambil dari kata bo. Bo itu memiliki arti yang sangat luas dan tegas. Bukan hanya luas tapi tegas. Bo itu berarti tanpa keraguan pasti akan sampai. Haleluya. Boleh dong kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk ini. Terpenuhi artinya tanpa keraguan pasti akan sampai. Ketika firman Tuhan berkata terpenuhi, dipenuhi, artinya tanpa keraguan, itu sudah di perjalanan bagimu, akan sampai padamu, akan sampai pada kita. Haleluya. Dikatakan itu artinya didatangkan bagimu dengan pasti, benar-benar dikabulkan dan diberikan, ditetapkan untukmu dengan kepastian yang kokoh. Haleluya. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Bo, itu artinya pasti datang padamu. Jangan habiskan masa menunggumu dengan bersungut-sungut. Karena kalau kau bersungut-sungut, kau tidak mengasihi Tuhan. Kalau kau bersungut-sungut, kau tidak mengasihi Tuhan. Dan kalau kau tidak mengasihi Tuhan, maka kau keluar dari janji ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, Tuhan mau mencabut semua keraguan, semua anxiety, kekhawatiran di dalam hati kita. Tuhan berkata, tenang, apa yang kau lakukan, urusi satu aja. Pastikan hari ini aku mengasihi Tuhan. Dan besok aku mengasihi Tuhan lebih lagi. Pastikan hari ini aku mengasihi Tuhan lebih dari kemarin. Enggak peduli apapun yang jadi. Apakah doa dijawab Tuhan? Dijawab, haleluya, aku tetap mengasihi Tuhan. Tidak dijawab, aku masih mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya, sukacita katakan haleluya. Maka kalau kita melakukan ini, mengutamakan Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, berfokus pada Tuhan, menyenangkan Tuhan, berpusat pada Tuhan, dan memperkatakan perkataan yang menyenangkan Tuhan, dan berusaha memuliakan nama Tuhan, saya percaya bahwa janji Tuhan yang luar biasa pasti sampai pada saudara tanpa keraguan. Pasti ditetapkan jadi milik saudara. Jadilah itu di dalam nama Yesus. Amin. Dan berkat nomor dua adalah berkat perlindungan yang kokoh. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yang sukacita katakan amin. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yang mengasihi Tuhan katakan saya. Kiranya Tuhan menjaga saudara dengan sempurna. Tidak ada satupun yang bisa menyerang saudara. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada roh jahat yang bisa mengena pada saudara. Dalam nama pekerjaan setan dibinasakan dalam diri saudara. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Amin. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ia melindungi setiap orang yang mengasihinya. Tetapi orang jahat dibinasakannya. Siapa orang fasik itu? Jangan nanti kita berpikir kita baik. Karena Alkitab berkata begini, banyak orang yang berkata dirinya baik menurut pikirannya sendiri. Amin. Amin. Iya, ini masalahnya. Karena baik dan jahat itu di mata manusia, saudara, gak ada ukurannya. Itu sebabnya kita balik kepada firman. Apa ini maksud dengan orang fasik, wicked, orang jahat, kata Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Supaya jangan kita termasuk di dalamnya. Kita pikir kita membela Tuhan. Elia berpikir dia membela Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku gak perlu dibela. Dia banggakan dirinya, hanya aku satu-satunya nabi yang membela engkau di seluruh Israel. Tuhan berkata, sip babami, 7.000 lain ada selain kau. Dan 7.000 itu banyak.
Amin saudaraku. Sering sekali kita menyombongkan diri sebagai orang baik, ternyata kita orang fasik. Dalam nama Yesus itu tidak terjadi pada kita. Amin. Maka kita harus melihat apa itu orang fasik. Dalam bahasa Ibrani, orang fasik itu adalah rasya. Rasya artinya orang yang aktif melakukan kejahatan, baik kepada Tuhan ataupun kepada manusia. Jadi ketika kita berpikir, besok mau ku buat kayak gini kepadanya, besok mau ku hadapi dia, mau ku bilang begini. Sayang, dengarkan baik-baik. Adalah lebih baik kau mengasihi Tuhan, berlutut pada Tuhan. Tuhan, jahat dia, tetapi aku serahkan dalam tangan-Mu. Aku mau tidur malam ini. Aku berdoa, Engkau melindungi aku dan Engkau juga mengasihani dia. Segala yang jahat tidak mengena pada aku, dan kiranya Engkau juga memberikan yang baik padanya. Haleluya. Saya berdoa jangan kita jadi orang fasik, tapi semua jadi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Rasya adalah orang yang aktif melakukan kejahatan, baik dalam pikirannya kepada Tuhan atau kepada manusia. Orang yang tidak takut Tuhan, orang yang bersikap bermusuhan dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Bagaimana mungkin kau bisa bermusuhan dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kau bisa bermusuhan dengan atau tidak takut akan Tuhan? Itu ditunjukkan dari sikap kita kepada orang-orangnya Tuhan, kepada pelayanan, kepada gereja Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Maka mengertilah dengan segenap hati kita bahwa orang-orang yang berbuat jahat sana tidak untuk diadili atau dihakimi oleh kita. Tetapi orang-orang yang di sana adalah orang-orang dengan kebutuhan akan kasih juga. Itu sebabnya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Mengapa? Supaya kasih Tuhan mengalir pada kita dan memampukan kita untuk mengasihi mereka yang tidak pantas untuk dikasihi. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita itu tidak takut akan Tuhan, menyerang gereja, menyerang hamba Tuhan. Dengar baik-baik, saya bawakan pada saudara, ya, Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mengapa di sini dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan pembesar bermufakat? Karena mereka berpikir mereka mampu. Karena mereka berpikir mereka berhak. Karena mereka berpikir mereka berkuasa. Dan mungkin mereka bukan hanya berpikir mereka berkuasa, berhak dan mampu. Dan karena mereka memang diberikan kuasa oleh Tuhan. Memang mereka diberkati. Memang mereka lah menjadi penyandang dana gereja itu. Memang mereka lah yang menjadi orang-orang yang terpandang di gereja itu. Memang mereka lah yang menjadi orang-orang yang menjadi tulang punggung gereja itu. Tetapi jangan engkau berpikir bahwa gereja itu milikmu. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Karena itu adalah milik Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dikatakan melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Tuhan dan yang diurapinya itu sama. Satu bagian. Tuhan tidak pisahkan. Karena semua yang diurapi Tuhan itu diambil dari kata Ibrani yaitu Masyiach. Masyiach artinya dia yang diurapi, raja yang diurapi. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Engkau bisa jadi raja yang diurapi, tetapi kalau engkau melawan Tuhan, maka kaki dia itu diambil daripadamu. Jangan sampai kita menjadi Saul yang tadinya diurapi Tuhan. Tuhan yang memilih Saul secara langsung. Dia tidak datang dari pemilihan umum. Dia tidak datang dari satu garis keturunan raja. Dia tidak datang dari seorang yang layak. Tuhan yang memilih dia secara langsung. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan mengurapi dia, tetapi di tengah jalan dia mengasihi harta lebih daripada Tuhan. Dia mengasihi kedudukan lebih daripada Tuhan. Dia memanipulasi kedudukannya. Untuk apa? Untuk menyerang orang yang diurapi Tuhan, yaitu Daud. Dia memakai seluruh tentaranya, seluruh apa yang dipunyai untuk menyerang Daud. Padahal Daud bisa membunuhnya. Tetapi Daud tidak membunuhnya dan berkata, tidakkan sekalipun aku menaruh tanganku di atas orang yang diurapi Tuhan. Padahal pengurapan Tuhan sudah diangkat daripada dia. Tapi Daud acknowledge, dia adalah seorang hamba Tuhan. Jangan kritik pendeta-pendeta. Kalau mereka salah omong,
Kalau mereka mengajarkannya sesat pun, engkau tidak boleh mengkritiknya. Haleluya. Jangan kritik siapapun hamba-hamba Tuhan yang mengucapkan hal-hal menyerang kita. Jangan kritik apapun. Jangan kritik pemerintah, raja. Jangan kritik Bapak Presiden kita Jokowi. Jangan kritik. Walau mungkin ada satu dua kebijaksanaan yang tidak kau sukai. Jangan kritik wali kota kita Bapak Bobi Nasution. Jangan kritik kita punya gubernur. Ada yang kau tidak suka, doakan. Itu sebabnya ada di GKI berdoa. Dan kalau saudara mau, jangan kritik saya. Saya butuh doamu. Sedikit lagi, dengar baik-baik, ya. Roma 14 ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Hamba orang lain itu termasuk hamba Tuhan, gak boleh. Amin. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Jangan takut perlakuan orang fasik, orang-orang jahat ini. Jangan takut. Roma 8 ayat 31, sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya itu, tentang orang-orang fasik itu, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jadilah itu bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Amin. Dengan cepat nomor 3, penyediaan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ini berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, seperti ada yang tertulis. Saudara perlu tahu kalau dikatakan tertulis artinya sah, artinya pasti dilakukan, artinya itu adalah hukum di mata Tuhan. Amin. Apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Kata disediakan di sini diambil dari kata aslinya hetoimazo. Hetoimazo bahasa Greka yang artinya sudah tersedia, sudah ada. Saya mau ajak saudara bayangkan dulu, sudah ada rumahmu. Bukan di sorga, di dunia ini. Sudah ada gedung gereja kita yang besar. Bayangkan rumahmu gak kebanjiran lagi. Ada rumah gedong besar yang disediakan Tuhan bagimu. Sudah ada mobilmu. Sudah ada pekerjaanmu. Bagi yang jomblo sudah ada jodohmu. Kalau yang perempuan bayangkan laki-laki, tolonglah. Haleluya, jangan silap. Yang suka cita katakan amin. Sudah ada, sudah disiapkan sebelumnya. Kata hetoimazo artinya begini, tinggal waktu penyerahannya saja, pemindah tanganannya saja. Sudah ada, tinggal tunggu waktu. Sudah dijadikan atau sudah dibangun sepenuhnya, tinggal menunggu perintah penyerahan saja. Ada perintah dari atas, itu jadi padamu dan pada saya. Haleluya. Yang Paulus mengerti, itu sebabnya dia katakan, inilah dikatakannya, apa yang tidak pernah dilihat mata. Memang mata belum melihatnya, tapi Tuhan sudah melihatnya. Dan dia, bagaimanalah cara menerangkan kepada seseorang yang gak ngerti. Tuhan mau menerangkan kepada saudara, tenang kau. Saudara gak akan ngerti sampai matamu melihatnya. Dan memang betul kata Paulus, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah dengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, semua sudah disediakan. Semua sudah disediakan, lebih indah dari impianmu. Hetoimazo sudah ada, sudah dibangun sepenuhnya, tinggal tunggu tanggal penyerahannya. Tunggu tanggal penyerahannya, akan sampai padamu. Haleluya. Paulus menuliskannya agar kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita bisa membuang segala keraguan, menghilangkan rasa penat dan capek, menghindarkan kita dari putus asa dan sia-sia, semakin bersemangat dalam hidup ini, dan yang paling penting semakin mengasihi Tuhan. Amin. Maka inilah yang harus kita lakukan. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui pemikiran dan rencana-rencana kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita memperkatakan hal-hal yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Bersaksi akan kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Bersaksi. Kau pun belumnya diberkati. Saya sudah diberkati tapi belum sampai aja. Kita harus menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Haleluya.
Anak Tuhan itu ditunjukkan dengan cara membawa damai. Berbahagialah orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Pembawa damai di sini dalam bahasa aslinya ialah eirenopoios. Eirene adalah damai, eirenopoios adalah pembawa damai. Membawa damai adalah terjemahan yang paling dekat. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia tidak mempunyai kata yang cukup kuat untuk menerangkan eirenopoios. Bahasa Inggris mempunyai kata pacificatory. Pacificatory juga tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Saudara Google nanti saudara tuliskan pacificatory, gak ada terjemahannya. Nah, saudara, tetapi dituliskan di situ yang paling dekat ialah apa? Sebagai pembawa damai, sebagai orang yang mendamaikan, sebagai orang yang mengerti, paham akan perdamaian, sehingga dia bisa mengaplikasikannya pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Dan ini yang saya suka dikatakan, orang yang menenangkan. Orang yang membawa ketenangan, yang kalau dia datang, semua jadi tenang. Nah, sekarang, kalau kita mengasihi Tuhan, anak Tuhan, betulkah kita datang bawa ketenangan? GKI yang lama enggak sayang. Maka kita jadi GKI yang baru. Kalau kita datang ke pernikahan, kita bukan pamer, tapi bawa ketenangan. Bawa ketenangan. Kita datang pada kematian atau penghiburan, bawa ketenangan. Ya, sukacita katakan haleluya. Biarlah kita datang bawa ketenangan. Yang setuju katakan haleluya. Ambillah prinsip ini. Selalulah berusaha berkorban untuk menolong orang. Haleluya. Berkorban untuk menolong gereja, berkorban untuk menolong siapa saja. Selalu berusaha. Kalau belum bisa menolong, setidaknya berusahalah menghiburkan. Amin. Tapi kalaupun belum bisa, janganlah kita menyusahkan. Haleluya. Dengan cepat saya bacakan saja nomor 4 dan 5. Berkat yang keempat adalah berkat hidup yang kekal. Berkat yang kelima adalah berkat mahkota di sorga. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dikenal oleh Allah menjamin kita masuk sorga. Karena Matius 7:23 berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kau sekalian pembuat kejahatan. Inilah tadi yang rasya tadi. Orang-orang fasik, orang-orang pembuat kejahatan. Pasti masuk neraka. Tidak pernah mengenal. Tuhan kenal orang yang dikasihinya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Biarlah kita dikenal Tuhan. Mahkota di sorga. Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Seperti yang saya katakan tadi. Tahanlah. Tenanglah. Amin. Percayalah, berserahlah. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada mahkota kehidupan. Haleluya. Adakah saudara diberkati hari ini? Adakah saudara diyakinkan oleh firman Tuhan hari ini? Adakah saudara tenang, tidak merasa khawatir lagi hari ini? Tenanglah hatimu. Tuhan sudah menyediakan yang baik bagimu. Kalau saya hari ini bisa menenangkan hati saudara, apapun yang saudara hadapi, Tuhan sudah menyediakan yang baik. Maka puji nama Tuhan, kiranya Tuhan berkenan saya bisa menjadi anak Allah yang menyenangkan Tuhan juga. Jadilah kita semuanya anak Allah yang menyenangkan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Yuk kita berikan tepuk tangan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.